Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sebentar kali ini perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai larangan riba dalam Islam. Sebelumnya di sini ada saya sendiri sebagai moderator Muhammad Fathur Rahman, kemudian ada teman saya yaitu Muhammad Ridwan Septiansah, kemudian ada Arianti, Alda Sriwayuni, dan Denisa Aurelina Zahra. Oke, lanjut saja kepada materi yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Denisa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pengertian riba. Jadi, riba menurut bahasa yaitu ziyadah atau penambahan. Bisa diartikan juga peningkatan. Sementara, secara konvensional, riba bermakna pertambahan yang ditetapkan sebagai kompensasi penangguhan hutang. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba ini dapat timbul dalam pinjam-meminjam, juga dalam perdagangan atau jual beli, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis di tempat pertukaran, atau disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu. Jadi kesimpulan dari beberapa pengertian ini, pengertian riba ini yang di atas, yaitu merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Denisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu macam-macam riba yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ridwan Septiansah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan beberapa materi tentang macam-macam riba. Yang pertama ada riba fuduli. Artinya lebih, misalkan menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Misalnya sebagai contoh, menjual uang 100.000 dengan uang 110.000. Dan contoh lain, menjual 10 kg beras dengan 11 kg beras. Yang dimaksud ini adalah dalam timbangan pada barang yang ditimbang, takaran dan barang yang ditukar, ukuran yang pada yang diukur, dan jumlah banyak pada uang yang dipertukarkan, dan sebagainya itu dilebihkan. Yang kedua, ada riba qardi, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang mengutangi. Qardi dalam arti lain adalah pinjam. Seperti orang berhutang 100.000 dengan perjanjian akan membayar kembali kelak 110.000. Yang selanjutnya ada riba yad, yaitu berpisah sebelum timbangan terima. Misalnya orang yang membeli sepeda motor sebelum ia menerima barang yang diberi dari si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun, sebab yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Yang terakhir ada riba nasa. Misalnya, dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Umpamanya membeli barang kalau uang tunai misalnya 100.000, tetapi kalau tidak uang tunai harganya 124.000. Kelebihan membayar sebesar 24.000 inilah yang dinamakan riba nasa. Selanjutnya ada jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing riba utang piutang dan riba jual beli.
kelompok pertama bagi lagi yang menjadi qard dan riba jahiliyah, sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasiah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau mutradid. Yang kedua ada riba jahiliyah atau utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada sewaktu yang ditetapkan. Dan yang ketiga ada riba fadl atau pertukaran jenis atau kadar dengan talaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang terakhir, penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ridwan Septiansah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan praktik riba yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal bahwasannya hukum riba itu haram. Begitu pula Allah SWT yang telah mengharamkan riba seperti hal yang sudah tertera dalam Al-Quran dan dikutip dari buku Harta Mara Muamalat Kontemporer karya Erwandi Tarmizi. Berikut ini sejumlah dalil yang mengharamkan riba. 1. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara tegas yaitu praktik riba. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kedua, Allah juga telah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Seperti halnya Allah berfirman dalam Quran, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Surah Al-Baqarah ayat 279. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Surah Al-Baqarah ayat 279. Atas ayat-ayat di atas ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ketika Imam Malik ditanya, seseorang yang mengatakan, istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamr. Dia berkata, ulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu. Keesokan harinya, orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal yang serupa. Setelah beberapa hari, orang itu datang kembali dan Imam Malik berkata, istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain riba. Karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawannya. Kemudian, dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, lanallah akla riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu. Yang artinya, Allah melaknat, yaitu orang-orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi atas transaksi riba. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya, langsung saja mungkin dampak dari praktek riba yang akan disampaikan oleh Saudari Alda. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya di sini akan membahas dampak daripada praktek riba. Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama adalah riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling tolong-menolong dengan sesama manusia.
Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan orang lain. Yang kedua, adanya menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan menggunakan uang menggunakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ia dapat mendapatkan tambahan pendapat rutin, sehingga menurunkan dinamis dan inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Yang ketiga adalah riba merupakan salah satu bentuk penjajahan kreditur yang meminjamkan modal kepada penuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Yang keempat, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut, karena dalam kesepakatan kreditur telah menghitung keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan yang belum terwujud. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alda atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi dosa riba menurut Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Arianti. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menyampaikan bagian dosa riba menurut Islam. Perlu diketahui, pemakan harta riba akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Karena ini termasuk dosa besar yang dilakukan manusia. Banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang bahaya dosanya riba. Berikut ini adalah beberapa dosa riba menurut Islam. Yang pertama, doa tidak akan dikabulkan selain azab di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan azab di dunia bagi pemakan harta riba. Selanjutnya, salah satunya adalah doa pelaku riba tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa merugi ketika setiap orang sholat menjalankan perintahnya. Justru doa tidak akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, disiksa di dalam api neraka adalah tempat peristirahatan paling buruk yang pernah ada. Ia akan disiksa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh terhadap perintahnya, terkecuali ketika telah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan." Yang ketiga, hilangnya keberkahan dalam harta. Tidak akan berkah harta yang diperoleh dari jalan riba. Itulah kenapa Rasul mengingatkan kita untuk mencari rezeki dari cara yang baik. Bayangkan ketika harta hasil riba dibelikan makanan, pakaian, beli rumah, dan keperluan lainnya. Dan semua itu tiada keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jelas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan riba dan harus memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, sedekah, infak, dan zakat dari harta riba tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang disedekahkan, yang didapatkan dari hasil riba, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita disuruh untuk bersedekah dengan harta yang kita dapat dari jalan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Arianti. Selanjutnya yaitu penguatan materi tentang tahapan pengharaman riba yang akan disampaikan oleh Alda.
Silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang tahapan pengharaman riba. Islam mengharamkan riba dan Allah melarang praktek riba melalui beberapa ayat yang diturunkan secara bertahap. Berikut ini adalah kronologi pengharaman riba yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, tahap pertama, dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 39, yang diturunkan pada tahap pertama pelarangan riba disebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba dan jika seseorang ingin mendapatkan ridho Allah, maka ia harus menjauhi riba. Allah juga menolak mereka yang meminjamkan uang atau hartanya dan mengambil kelebihan sebagai tindakan menolong. Jika seseorang ingin menolong orang lain, maka bukan dengan jalan riba, melainkan dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat. Pada tahap kedua, pengharaman perbuatan riba, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160-161. Dalam ayat tersebut, riba digambarkan sebagai perbuatan yang batil dan merupakan perbuatan zalim terhadap orang lain. Allah juga menyebutkan balasan atau hukuman terhadap orang Yahudi yang melakukan riba sebagai isyarat bahwa riba juga diharamkan pada umat Muslim. Pada tahap ketiga, Allah diharamkan secara jelas. Namun Allah melarang segala bentuk pelipat gandakan harta atau uang yang dipinjamkan. Hal ini merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang melarang praktek riba di kalangan masyarakat saat itu dan telah mendarah daging di antara mereka. Pada tahap keempat, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang berisi pelarangan riba secara jelas dan tegas. Allah juga menjelaskan pelarangan riba secara mutlak, baik sejumlah sedikit maupun jumlah yang besar. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang yang melakukan perbuatan riba. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alda atas pembukaan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata ataupun penyampaian. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Zarin Gifarian, Khulwaini MESY. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.